Salam jumpa dalam Renungan Harian MSC Indonesia pada hari Jumat tanggal 4 November 2022. Sabda dari hati untuk dunia yang baru. Senang sekali saya hari ini bisa berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, semua yang mengunjungi Renungan Harian MSC Indonesia. Hari ini gereja peringati peringatan wajib Santo Carolus Borromeus, seorang kudus yang rela membagi apa yang ada padanya untuk orang-orang miskin, orang-orang yang menderita, tetapi juga seorang kudus yang berjuang untuk kesatuan gereja, berjuang untuk pembaharuan gereja. Bahkan disebutkan dia termasuk seorang yang memprakarsai, mengupayakan untuk terselenggaranya Konsili Trente. Dari cara hidup Carolus Borromeus, kita menemukan yang pertama, keprihatinan bagi semua orang, terutama keprihatinan bagi masyarakat, keprihatinan bagi orang-orang yang menderita. Sebagai seorang gembala, ia berjuang ada bagi orang lain. Selain itu, sebagai seorang gembala, ia mengupayakan gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Teladan hidup Carolus Borromeus menjadi kekuatan untuk kita melangkah dalam hidup kita. Bacaan hari ini dari bacaan Injil mengundang kita untuk melihat penginjil Yohanes. Dari Injil Yohanes bab 10 mengajak kita untuk bermenung tentang gembala yang baik. Gembala yang baik adalah orang yang mengenal domba-dombanya. Lebih daripada itu, ia hadir di tengah jeritan, ia hadir di tengah kecemasan, ia hadir di tengah segala kebutuhan domba-dombanya. Gembala yang baik adalah orang yang menuntun, yang setia menuntun untuk menuju kepada kepenuhan. Yesus mengungkapkan gembala yang baik, contoh gembala yang baik tidak lain adalah mau menunjukkan bagaimana ia hadir bagi setiap pengikut-pengikutnya, orang-orang yang percaya. Bacaan pertama hari ini juga dari bacaan khusus untuk peringatan wajib Carolus Borromeus. Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Roma mengajak kita untuk melihat bahwa setiap kita dengan karunia-karunia yang ada pada kita. Ada yang punya karunia untuk melayani, ada yang punya karunia untuk berbagi, ada bagi orang lain. Dan semuanya tidak lain adalah perjuangan kita untuk berbuat baik. Bahkan Rasul Paulus lebih keras menegaskan, hendaklah kamu terus berbuat baik dan menjauh dari perbuatan jahat. Itu tidak lain adalah kita berjuang untuk berbuat baik dan menjadi berkat bagi setiap orang. Kalau kita menghubungkan bacaan pertama dan bacaan kedua, bacaan Injil hari ini, maka kita diajak untuk bermenung. Seorang gembala yang baik adalah orang yang berbuat baik, mengenal domba-domba, tapi lebih daripada itu orang yang hadir membangun kesatuan. Kesatuan dari domba-domba yang punya karisma, punya anugerah yang berbeda-beda, punya kemampuan yang berbeda-beda. Dan di sana ia membangun kesatuan, komunio yang berasal dari kesatuan masing-masing pribadi. Saudara-saudariku yang terkasih, saya menutup permenungan ini dengan satu cerita. Waktu saya kecil di kampung di Pulau Kei, ada seorang imam misionaris Belanda namanya Jan Segers, MSc. Setiap anak-anak itu kalau datang bertemu dengan pastor ini, anak-anak baru ada saja dia sudah tahu, oh kau punya bapak nama ini. Dan itu terjadi bagi semua anak. Dia mengenal seluruh anak-anak dan keluarganya. Mengapa demikian? Karena dia rajin berkunjung dari satu tempat ke tempat lain, dari satu keluarga ke keluarga yang lain.
Dia tahu apa yang terjadi. Kemudian dia mengumpulkan anak-anak menjadi satu kesatuan. Teladan misionaris ini menjadi kekuatan kita. Gembala yang baik ada di tengah masyarakat, ada di tengah domba-domba, mengenal mereka, menuntun mereka. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, kita punya karisma, punya karunia-karunia, dan kita gunakan itu untuk melayani, untuk berbuat baik. Tetapi lebih daripada itu, siapapun dia dengan karunia-karunia dan karisma hendak membangun kesatuan untuk kebaikan bersama. Tidak lain adalah mengantar orang untuk berjumpa dengan Tuhan. Semoga Tuhan memberkati kita.